Frederick Massara, Tomori dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat. AC Milan harus kalah memalukan di kandang sendiri melawan Spezia dengan skor 1-2. Berstatus sebagai tim tamu, tim asuhan Thiago Motta itu tak gentar untuk meladeni permainan cepat Rossoneri. Gol kedua Spezia yang dicetak oleh Emmanuel Gyasi di penghujung laga adalah bukti betapa keroposnya pertahanan Milan yang dikawal oleh Gabbia dan Kalulu. Hal itu menguatkan anggapan publik bahwa Milan benar-benar membutuhkan seorang bek baru. Sang direktur klub Frederick Massara dalam keterangan terbarunya mengungkapkan jika ia tak menutup peluang akan datangnya bek baru, namun dengan syarat sang bek baru sanggup meningkatkan kualitas tim. Lebih jauh, ia juga turut mengomentari kondisi Fikayo Tomori dan mengklaim cedera bek Inggris itu tidaklah serius dan dapat kembali sesegera mungkin. Saya mengatakan bahwa cedera Tomori tidak serius dan akan dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat, tutur Massara untuk DAZN. Kemudian mereka terus mengatakan bahwa jika ada peluang di pasar untuk melakukan intervensi untuk menangkap seorang bek, kami akan melakukannya. Tapi hanya dengan syarat dia bisa meningkatkan tim, tandasnya. Jelang pertandingan melawan Spezia, AC Milan juga mendapatkan kabar baik setelah sang kapten tim Alessio Romagnoli telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Il Capitano kemungkinan besar akan mulai bertanding penuh saat Milan bersua Juventus Senin pekan depan 24 Januari 2022. Stefano Pioli, malam yang buruk. AC Milan secara mengejutkan harus bertekuk lutut dari tamunya Spezia dengan skor 1-2. Sebuah kekalahan yang tak terduga, mengingat di babak pertama mereka sudah unggul 1-0 melalui Rafael Leao. Hal yang paling menjadi sorotan dalam pertandingan ini adalah wasit Marco Serra. Pada menit-menit akhir pertandingan, pria berusia 39 tahun itu membatalkan gol Mesias dan menggantinya dengan sebuah tendangan bebas. Sebuah situasi yang membuat manajer Stefano Pioli dan pemain AC Milan sangat marah. Selesai laga, sang ayanator mengungkapkan kekesalannya kepada sang pengadil lapangan dan ia menyebut ini sebagai malam yang buruk. Saya mencoba menenangkan para pemain dan saya tidak bisa, tetapi saya tidak bisa. Kami tahu kami telah dirugikan. Sayang sekali, tanggung jawab adalah milik kita untuk kebobolan gol, tetapi itu harus dibagi dengan wasit. Geram Pioli dilansir dari DAZN. Aneh, karena dia tidak pernah bersiul setengah-setengah. Kami tidak harus hanya unggul 1-0 di babak pertama. Kami memiliki peluang untuk memenangkannya. Malam yang buruk. Ketika Anda menciptakan 7 hingga 8 peluang mencetak gol, itu berarti Anda berada dalam permainan. Provider membuat banyak penyelamatan. Kami memiliki beberapa kesulitan di babak kedua, tetapi kami memiliki situasi untuk memenangkannya, dan kemudian kami kehilangannya. Kami melewatkan kesempatan, kami tidak dapat meraih kemenangan yang kami inginkan, dan kami perlu memikirkan pertandingan berikutnya. Setiap orang bisa mengalami hari yang buruk dan kami harus kembali berlari dengan cepat. Kami membangun dengan baka yang tersirat adalah fakta bahwa mereka tidak memiliki mekanisme yang sempurna sama sekali. Setelah kekalahan seperti itu, bagus untuk memiliki pertandingan berat seperti Juventus dan Inter yang akan membantu kami untuk bangkit. Setelah pertandingan negatif dalam hal hasil dan bagaimana itu terjadi, kami harus bereaksi. Kami tidak pantas kalah. Kami harus tampil lebih baik saat kebobolan gol pertama. Pertandingan juga bisa dimenangkan 1-0, pungkasnya. Dengan hasil ini, membuat Milan gagal menyalip Inter di puncak klasemen dan masih tertahan di peringkat 2. Di pertandingan berikutnya, Rossoneri akan melawan Juventus di San Siro pada Senin 24 Januari nanti. Asosiasi Wasit Italia layangkan permintaan maaf ke AC Milan.
Wasit Marco Serra menjadi sorotan dalam pertandingan AC Milan versus Spezia yang berkesudahan dengan skor 2-1 bagi kemenangan tim tamu. Pria berusia 39 tahun membatalkan gol Milan yang dicetak Mesias dan menggantinya dengan tendangan bebas. Kejadian itu bermula ketika Mesias melakukan tembakan dan tepat sebelum mengenai gawang, Marco Serra meniup peluit terjadinya pelanggaran. Sontak, keputusannya telah memicu kemarahan dalam skuad Milan sehingga mereka kehilangan fokus dan terbobol dari serangan balik Spezia di menghujung pertandingan. La Gazzetta dello Sport pada edisi cetak hari ini melaporkan bahwa EIE atau Asosiasi Wasit Italia telah meminta maaf kepada AC Milan atas kesalahan besar yang dilakukan wasit Marco Serra. Manajemen AC Milan secara besar hati sudah menerima permintaan maaf, terlepas dari keseriusan kesalahan yang membuat Stefano Pioli dan timnya kehilangan 3 poin berharga dalam perburuan Scudetto. Masih menurut sumber yang sama, pihak Asosiasi Wasit Italia dikabarkan akan melakukan suspensi atau larangan memimpin pertandingan dalam tempo yang lama pada wasit Marco Serra. Kejadian ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali dialami oleh AC Milan. Ingatan kita tentu masih hangat tentang bagaimana Milan diperlakukan tidak adil oleh wasit Cunha Shakir di ajang Liga Champions melawan Atletico Madrid Oktober silam. Wasit Turki itu akhirnya mendapatkan sanksi dari UEFA dan ini organisasi sepak bola tertinggi Eropa itu juga melayangkan permintaan maaf ke AC Milan. Jauh sebelumnya, ada Fabrizio Pasqua yang mendapatkan skor selama 16 bulan dari pihak Liga. Pasqua adalah pemimpin laga krusial antara AC Milan versus Napoli yang berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim kota Naples. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 15 Maret 2021 itu, Fabrizio Pasqua membuat keputusan kontroversial yang sangat merugikan Milan. Kala itu ia menolak penalti Milan atas Theo Hernandez dan mengusir Ante Rebic hanya karena dugaan perbedaan pendapat. Entah kebetulan atau ada kesengajaan, AC Milan sudah begitu sering dirugikan oleh wasit saat menghadapi pertandingan krusial. Direktur AC Milan akui timnya masih berburu pemain belakang baru. Direktur olahraga AC Milan yaitu Frederic Massara mengatakan jika timnya masih berupaya untuk mendatangkan pemain belakang baru di bursa transfer Januari. Nyusul cedera yang dialami oleh Simon Kjaer serta Fikayo Tomori, Milan memang saat ini tengah dilanda krisis pemain belakang. Pelatih Stefano Pioli pun kini hanya memiliki 2 pemain belakang yang dalam kondisi fit, yaitu Matteo Gabbia serta Pierre Kalulu. Pasalnya di waktu yang bersamaan, Alessio Romagnoli juga tidak bisa bermain bagi tim lantaran ia harus menjalani karantina mandiri akibat tertular COVID-19. Gara-gara situasi tersebut, Frederic Massara mengatakan jika dirinya dan Paolo Maldini masih terus mencari siapa sosok bek baru yang dirasa cocok untuk mengisi lini belakang AC Milan. Kami berpikir bahwa tim masih memerlukan penyempurnaan di lini belakang, ucap Massara kepada DAZN sebelum Milan keok 1-2 atas Spezia dini hari tadi 18 Januari. Kami akan melakukan itu dengan syarat bahwa rekrutan tersebut harus bisa memberikan peningkatan kualitas bagi tim. Menutup sesi wawancara, Massara kemudian menambahkan jika cedera yang dialami oleh Fikayo Tomori tidak begitu serius dan bek asal Inggris tersebut diperkirakan bisa pulih sebelum bulan Februari. Cedera yang dialami oleh Tomori tidak begitu serius, dia bisa kembali ke dalam tim secepatnya, tutup direktur klub berusia 53 tahun ini.